Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Perdana Apta Sanjika, absen 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Vivin Kurniawan dari absen 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Goket Bubin dari absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sejadi Nugraha dari absen 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Satrio Nugroho, absen 15. Perkenalkan, nama saya Kotrun Nada, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Intan Mustika, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari, absen 24. Perkenalkan, nama saya Daniatul Syifa Azhara, absen 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuanita Puspitarini dari absen 33. Malah joget di sana. Pengertian asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian atau biaya yang timbul kehilangan, keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. B. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan. Adapun perbedaan utama antara asuransi syariah dengan konvensional terletak pada pengelolaannya yang akan dijelaskan sebagai berikut. A. Asuransi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, di mana para peserta mempunyai satu visi, yaitu tolong-menolong melalui tabayru. B. Asuransi konvensional memiliki konsep pengelolaan transfer risk, di mana risiko peserta ditanggung oleh perusahaan. Sejarah dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama pada tahun 1994. Kelahiran dimotori oleh KMI, Ikatan Cendekiawan Muslim. Yang ketua umum pertamanya adalah Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga. Sebagai lembaga baru pada Desember 2018 tercatat sudah ada SO perubahan dalam bentuk unit usaha syariah UUS. Perkenalkan, nama saya Susana dari kelompok 3 absen 30. Tujuan dan prinsip asuransi syariah. Tujuan dan prinsip asuransi syariah sebagai berikut. A. Meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat dengan mengemban misi akidah, misi ibadah, misi iktisadi, dan misi keumatan. B. Meringankan resiko yang dihadapi oleh peserta asuransi dengan mengambil alih resiko yang dihadapi. C. Menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram di kalangan peserta asuransi sehingga memungkinkan untuk lebih berani meningkatkan bisnisnya. D. Mengumpulkan dana sebagai tabungan melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit yang pada akhirnya akan terhimpun dana yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun prinsip-prinsip asuransi isyarah antara lain sebagai berikut. Prinsip tauhid. Tauhid merupakan dasar utama dalam setiap aktivitas kehidupan seorang muslim. Prinsip keadilan. Keadilan dalam berasuransi ketika terpenuhi nilai-nilai keadilan antara pihak yang terkait oleh akad. Prinsip tolong menolong. Seorang yang ikut dalam asuransi syariah harus menyadari bahwa saling menolong atau saling membantu di antara peserta asuransi merupakan suatu motivasi. Prinsip kerjasama. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Prinsip amanah. Perusahaan asuransi harus memiliki transparansi yang mudah diakseskan. Prinsip kelerahan artinya tidak ada paksaan dalam melakukan akad, larangan praktek riba, galar, dan masyrir.
Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang dibenarkan. Landasan hukum asuransi syariah. Hukum asuransi berbasis syariah dan penerapannya terkandung dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Di samping itu, diperkuat oleh fakta-fakta resmi Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang merupakan ijtihad kolektif para ulama. 1. Persiapan untuk mempersiapkan masa depan. An-Nisa ayat 4. 2. Perintah untuk tolong-menolong dan bekerja sama. 3. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling melindungi dalam keadaan susah. 4. Perintah untuk bertakwa dan optimis berusaha. Hadis tentang akilah. Hadis tersebut menjelaskan tentang praktik akilah yang telah terjadi tradisi di masyarakat Arab. Akilah adalah asabah atau kerabat dari orang tua laki-laki yang mempunyai kewajiban menanggung denda atau diat jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggungan bersama oleh akilah merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. 2. Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW. 3. Hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqais telah bersabda Rasulullah SAW. 4. Hadis tentang menghindari resiko. Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. C. Hukum asuransi syariah menurut tulisannya sapa lah. Hukum asuransi syariah menurut Majelis Ulama Indonesia teruntung dalam fatwa-fatwa dengan Dewan Syariah Nasional atau DNS MUI tentang asuransi syariah antara lain sebagai berikut. 1. Fatwa nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. 2. Fatwa nomor 39 tahun 2002 tayang asuransi haji. 3. Fatwa nomor 51 tahun 2006 tentang mudarabah mustarak. Ora, iki dak bagianku sing C. Jarine sing C bagianku cuman tak kon nulis no pipin asline mau. Hukum asuransi syariah menurut MUI. Hukum asuransi syariah menurut Majelis Ulama Indonesia teruntung dalam fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI tentang asuransi syariah antara lain sebagai berikut. Fatwa nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa nomor 39 tahun 2002 tentang asuransi haji. Fatwa nomor 51 tahun 2006 tentang mubarah musafakah pada asuransi syariah. Fatwa nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakalah bin ujrah pada asuransi dan rekonsiliasi syariah. Fatwa nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabaruh pada asuransi dan reasurasi syariah. 5. Konsep asuransi syariah. Adapun konsep asuransi syariah antara lain sebagai berikut. A. Asuransi tolong-menolong dengan dana tabaruh yang memungkinkan dana tersebut dipinjamkan kepada peserta tanpa paksaan. B. Dana yang disetorkan tidak akan hangus walaupun masa tanggung sudah habis dan akan dikembalikan. C. Semua produser asuransi landasi akad yang sesuai dengan syariat.
Manfaat asuransi syariah pertama bermaksud mendahului hadat dan khotar Allah Subhanahu wa taala. Asuransi syariah dapat diniatkan sebagai ikhtiar seorang muslim dalam persiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya risiko. Melalui asuransi seorang akan mendapatkan perlindungan atas risiko, adanya rasa aman dan tenteram. Juga dapat dijadikan sebagai tabungan atau investasi jika pada perusahaan asuransi tersebut terdapat investasi dalam produknya. Adapun manfaat lain dari berasuransi syariah antara lain sebagai berikut. Malah joget. Jika kundak. Enggak lah.